Sahabat Undiksa, Om Swastiastu, Salam Harmoni. Berjumpa kembali bersama saya Juniastiti dalam Gatra Ganesha. Sejumlah informasi terupdate dan terpercaya telah kami siapkan untuk Anda, di antaranya. Undiksa putuskan PKKMB secara luring. Dari kawasan Udayana, lantai 2, Gedung Rektorat Universitas Pendidikan Ganesha, saya Juniastiti mengucapkan selamat menyaksikan. Seleksi penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2022-2023 Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa telah usai. Sejalan dengan itu, perguruan tinggi negeri ini akan melaksanakan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru PKKMB. Diputuskan, kegiatan ini dilaksanakan secara langsung atau luring, berbeda dengan 2 tahun sebelumnya yang berlangsung secara daring. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Hubungan Masyarakat dan Alumni Undiksa Profesor Dr. Iwayan Suastra menjelaskan, keputusan tersebut diambil dalam rapat pimpinan dan ditegaskan kembali kepada BEM dan panitia saat rapat koordinasi. Sebagai agenda awal, pada 11 Agustus 2022, seluruh mahasiswa baru akan diundang mengikuti pra-PKKMB untuk mendapatkan berbagai informasi. Kemudian pada tanggal 15 Agustus dilaksanakan pembukaan dan pada 16, 18, 19, 20 dilanjutkan dengan kegiatan di tingkat universitas dan fakultas. Penutupan kegiatan dilaksanakan pada 22 Agustus 2022. Mengikuti kegiatan ini, para peserta wajib untuk booster atau vaksin ketiga dan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19. Ditegaskan lebih lanjut, tidak ada aksi perpeloncoan pada PKKMB ini. Mahasiswa baru harus merasa senang dan bahagia. Selain itu, tidak diminta membawa atau mengerjakan sesuatu yang menimbulkan stres atau ketidaknyamanan. Hal ini sekaligus sebagai bentuk implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka MBKM. Kegiatan PKM ini agar menyenangkan ya, berbahagia, tidak ada tekanan yang diberikan ya, apalagi mencari sesuatu yang aneh-aneh, barang-barang atau sesuatu yang sulit dicari dan menimbulkan tingkat stres. Kemudian tugas-tugas diharapkan juga tugas itu selesai di saat itu, jangan membawa PR yang minta waktu mereka akan beristirahat. Nah ini menjadi hal yang baru ya sebenarnya, sehingga mahasiswa itu datang kampus dengan nyaman. Ketua Panitia Pelaksana PKKMB Ketut Yudi Dharma Saputra mengaku mendukung dan sepakat terhadap keputusan yang dikeluarkan pimpinan Undiksa. Di sisi lain, ia menilai pelaksanaan PKKMB kali ini menjadi tantangan karena kembali dilaksanakan secara luring dan masih dalam suasana pandemi COVID-19. Terima kasih. Jadi sebelumnya ini merupakan salah satu tantangan lah bagi kami panitia, karena setelah 2 tahun vakum untuk pelaksanaan PKKMB secara offline, kali ini pada tahun 2022 kami akan menghadapi PKKMB secara offline ya, jadi mendatangkan mahasiswa secara langsung ke kampus. Ini menjadi sebuah PR tersendiri untuk kami, jadi masih banyak hal-hal yang harus kami cari tahu bagaimana sebelumnya, dan harus kita sesuaikan dengan situasi saat ini, di mana kita juga masih dalam situasi pandemi ya, masih dikelilingi oleh situasi pandemi, dan juga ini harus menjadi banyak penyesuaian yang terjadi pada tahun ini. Banyak sekali hal-hal yang perlu kita persiapkan. Mungkin sekarang sudah hampir dekat acara kita, namun masih perlu banyak keputusan ataupun kajian-kajian yang kita lakukan menyesuaikan dengan situasi dan juga keadaan kita di kampus pada saat ini. Diharapkan kegiatan ini nantinya dapat berjalan lancar. Dukungan dan kerjasama dari mahasiswa baru juga sangat diperlukan. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan.
Universitas Pendidikan Ganesha kembali menerima kunjungan dari Satuan Pengawasan Internal SPI Universitas Negeri Manado pekan lalu. Kunjungan tersebut dalam rangka sharing tentang teknis pengendalian dan pengawasan SDM, pengelolaan keuangan dan barang milik negara BUMN di perguruan tinggi. Selamat siang, Bapak Ibu semua. Kehadiran SPI Unima dipimpin langsung oleh Ketua Profesor Dr. Heri Sumual. Rombongan diterima oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Hubungan Masyarakat dan Alumni Undiksa, Profesor Dr. Iwayan Suastra. Ia didampingi oleh Ketua SPI Undiksa, Iwayan Krisna Eka Putra beserta jajaran. Pada kesempatan tersebut, Ketua SPI Unima Heri Sumual menyampaikan, benchmarking ke Undiksa merupakan langkah gayung bersambut atas perubahan status Unima dari Satuan Kerja ke Badan Layanan Umum BLU. Ia menilai Undiksa yang terlebih dahulu menyandang status sebagai BLU telah menorehkan prestasi yang luar biasa dalam tata kelola lembaga, khususnya bidang keuangan. Capaian tersebut dinilai tidak terlepas dari kinerja baik SPI. Ia berharap melalui benchmarking ini diperoleh informasi atau pengetahuan yang dapat digunakan untuk mendukung kinerja semakin baik. Wakil Rektor Undiksa Iwayan Suastra memberikan apresiasi atas kunjungan ini. Ia berharap Unima dan Undiksa bisa saling memberikan pengalaman dan wawasan yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas tata kelola SPI. Ia menyampaikan, SPI memiliki peran yang strategis dalam keberlangsungan tata kelola lembaga. Kita senang juga dan berbahagia rekan dari Universitas Manado, terutama dari SPI yang datang hari ini dengan rombongannya yang lumayan banyak ya. Itu berarti kita atau Undiksa menjadi acuan ya, menjadi tempat belajar untuk mengembangkan BLU terutama ya. Jadi terkait juga dengan bagaimana pengawasan internal mereka yang masih BLU-nya baru. Jadi Undiksa sudah melaksanakan beberapa tahun dan memperoleh prestasi-prestasi yang luar biasa. Nah, karena itu yang menjadi mereka tertarik untuk belajar di sini. Selain berkaitan dengan SPI, sebelumnya Unima juga benchmarking ke Undiksa terkait dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah SAKIP. Terdapat pula kunjungan yang sekaligus penanda tanganan kerjasama implementasi Tridharma Perguruan Tinggi. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Thank you.
Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa memantapkan persiapan sebagai kampus siaga bencana. Langkah yang diambil tidak hanya dengan membentuk tim kelompok kerja, tetapi juga menyusun dokumen yang diperlukan. Hal ini dibahas dalam rapat koordinasi yang juga dihadiri pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Buleleng Kamis kemarin. Rapat koordinasi ini dibuka oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Hubungan Masyarakat dan Alumni Undiksa, Profesor Dr. Iwayan Suastra. Ia yang mewakili Rektor menyampaikan keinginan Undiksa sebagai kampus siaga bencana adalah salah satu bentuk antisipasi terhadap potensi bencana yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Melalui program ini, wawasan sivitas akademika tentang kebencanaan maupun penanggulangannya diharapkan dapat meningkat. Ia juga mengharapkan Undiksa sebagai kampus siaga bencana dapat di-launching pada awal tahun 2023. Dikatakan pula, dengan Undiksa sebagai kampus siaga bencana, ke depan dapat juga terlibat dalam penanganan kebencanaan di luar kampus bersama dengan BPBD. Oleh sebab itu, perlu ada edukasi yang berkelanjutan maupun adanya simulasi. Menjadi kampus siaga bencana ini tidak perlu lama, sehingga teman-teman di Satgas diharapkan kerja cepat dan cermat dan cerdas. Sehingga nanti pada saat Yes Natalis, saya Pak Yes Natalis sudah bisa di-launching bahwa Undiksa bisa menjadi kampus siaga bencana. Kepala Pelaksana BPBD Buleleng Putu Aryadi pribadi menyatakan siap untuk bersinergi dengan Undiksa. Dijelaskan, untuk menjadi kampus siaga bencana, terdapat sejumlah hal yang harus dipersiapkan, mulai dari manajemen kebencanaan termasuk SOP-nya, sarana prasarana, pemasangan rambu jalur evakuasi, titik kumpul, dan simulasi. Hukum terkait dengan komitmen ini untuk mewujudkan bagaimana Undiksa sebagai kampus siaga bencana. Karena ini sangat penting sekali karena kami di BPBD sangat berkepentingan sekali terkait dengan keterlibatan dari pentahelik, baik dari pemerintah, dari akademisi dalam hal ini kampus, dari pengusaha, dari media maupun juga dari masyarakat dalam penanganan bencana. Karena bencana ini tidak hanya bisa ditangani sendiri oleh pemerintah. Ini harus berkolaborasi dengan stakeholder, yaitu pentahelik yang kita sebutkan tadi. Salah satunya sekarang dari akademisi di kampus Undiksa ini sudah berkomitmen untuk mewujudkan Undiksa siaga bencana. Selain menjadi kampus siaga bencana, mantan Camat Grogak Kabupaten Buleleng ini juga mengharapkan ke depan Undiksa dapat menjadi pusat kajian bencana yang selanjutnya dapat bersinergi dengan pemerintah daerah dalam melakukan kajian risiko bencana, penyusunan kebijakan, dan sebagainya. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Gatra Ganesha. Saya Junia Siti pamit undur diri, tetap patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om. Acara ini diproduksi oleh